Emak-emak provokator dan para pengeroyok KD Armando teridentifikasi polisi, tinggal diciduk, mampus. Basar, bulan puasa, munafik, pengkhianat, penjilat. Sadar kamu, sadar bulan puasa. Basar, sadar bulan puasa lo, munafik. Kelompok massa yang kami sudah identifikasi melakukan pengeroyokan dan penganiayaan kepada saudara Ade Armando. Yang bersangkutan dipukul, diinjak, terluka di kepala, sehingga kami melakukan tindakan-tindakan terukur untuk menyelamatkan nyawa yang bersangkutan. Tapi yang tersisa setelah mahasiswa membubarkan diri adalah para pendemo pesanan Bohir. Mereka cuma mau bikin rusuh, bukan mau bicara. Mulut mereka tutup, tangan cari batu. Mulut mereka hanya teriak, woi, woi. Tapi tangan memegang batu untuk melempar petugas. Ini demo? Bukan. Ini cipta rusuh, bikin gaduh, bikin masalah. Biar situasi chaos. Barangkali agenda utama kadun-kadun sebagai penyokong dana ini terlaksana, yaitu Jokowi mundur. Pegiat media sosial, Ade Armando menjadi korban pengeroyokan di depan gedung DPR RI Jakarta Senin 11 April. Kini para pelaku pengeroyokan dan provokasi telah berhasil diidentifikasi oleh pihak kepolisian. Hal tersebut disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran. Menurut Fadil, pihaknya bakal secepatnya menangkap pelaku dan melakukan upaya penegakan hukum kepada massa perusuh yang menyusup di barisan mahasiswa. Karenanya, ia menyarankan agar pelaku segera menyerahkan diri sebelum aparat kepolisian menjemputnya. Fadil memastikan juga akan mendalami siapa saja yang melakukan provokasi, termasuk emak-emak yang memprovokasi massa untuk menganiaya Ade Armando, karena dari teriakan itu mengakibatkan penganiayaan dan melukai Ade Armando hingga terkapar. Saat ini katanya sudah ada 80 orang diamankan ke Polda Metro Jaya dan masih didalami peranannya di aksi unjuk rasa. Jika massa itu tidak melakukan anarkisme, maka akan segera dipulangkan ke rumahnya masing-masing. Seperti diketahui, Ade Armando dianiaya massa perusuh di depan gedung DPR. Puluhan anggota polisi lalu membelah barisan massa yang mengerubungi dan menganiaya Ade Armando. Wakapolres Metro Jakarta Pusat AKBP Setiokus Heriatno langsung menggendong Ade Armando menggunakan kedua tangannya. Saat itu massa tetap melempari botol dan batu ke arah polisi yang mengevakuasi Ade Armando. Barisan polisi ini berusaha melindungi komandannya yang tengah menyelamatkan Ade Armando. Dari kejadian tersebut, total ada 6 anggota polisi terluka saat mengevakuasi Ade. Dari sini kita bisa melihat, demo sampah seperti ini harusnya dilarang saja. Tak ada gunanya bagi ketertiban umum. Bagaimana masyarakat mau respect kalau demonya diikuti bapak-bapak merangkap mahasiswa jadi-jadian? Dan ada pula emak-emak provokator. Mungkin ada sebagian yang demo murni menyuarakan aspirasi, tapi sebagian lagi adalah kelompok nggak jelas yang menunggu momen yang tepat untuk membuat kekacauan. Ini terlihat dari Ade Armando yang dianiaya hingga babak belur. Demo sekarang sudah di-downgrade menjadi selevel aktivitas sampah. Banyak yang menyusup seperti halnya emak-emak itu tadi, membuat gaduh dan sengaja memprovokasi. Tujuan mereka jelas, yaitu bikin ulah. Memang tak bisa dipungkiri, ada sebagian orang yang suka melampiaskan kebengisannya. Aksi demo rusuh adalah momen yang tepat. Intinya memang terletak di uang. Ada yang memainkan isu politik dengan uang yang menggerakkan massa, memprovokasi agar membuat gaduh dan akhirnya ada korban yang berjatuhan. Itu saja sih intinya. Tanpa logistik dan uang, demo tidak akan jalan. Dan kelompok politik sebelah terkenal doyan jadi bohir atau sponsor. Pendemo hanya pion bego, yang biadab adalah bohir di belakang mereka. Selagi mereka masih mau jadi orang murahan yang dihargai dengan uang tak seberapa, selama itu pula demo model begini akan terus eksis. Dari sini kita paham, kalau di negara ini banyak sekali sampah politik biadab yang haus kekerasan. Mereka bukan mau ikut demo, mereka hanya menunggu saat yang tepat untuk melampiaskan nafsu biadabnya. Mereka memang pengecut yang hanya berani saat keroyok karena berpikir polisi sulit menangkap kalau penganiayaan dilakukan secara beramai-ramai. Bagaimana menurut Anda?